Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang didasari oleh kecintaannya kepada NKRI untuk menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara, atau lebih singkatnya patriotisme, patriotisme kita untuk agar NKRI itu tetap eksis. Menurut saya, bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga, melindungi, serta mempertahankan kedaulatan bangsa, tidak hanya melalui dari angkat senjata, tapi juga lewat peran positif kita dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara itu sebenarnya bukan sekedar kata-kata ya, dia itu berupa kesadaran cinta terhadap tanah air negara, serta yang paling penting adalah konstitusi. Jadi selain lo harus cinta sama negara, juga sama konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu sih secara simpel. Sebenarnya bela negara itu kan ada kata kuncinya, itu kan sikap dari seseorang yang mana dia atas kecintaan terhadap negaranya, dia dengan rela untuk mempertahankan negaranya. Selama ini kan orang-orang perspektifnya untuk mempertahankan kedaulatan negara itu harus dari militer, tapi kita harus saya tekankan, bela negara ini semua orang atau kita sebagai warga negara Indonesia patut untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Siapa lagi yang dapat mempertahankan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya militer, tapi masyarakat itu sendiri. Bela negara menurut perspektif saya itu nggak selalu kita harus berperang, angkat senjata atau menjadi tentara, tapi dengan dari diri kita kayak ikut menjaga ketertiban masyarakat, memajukan negara. Langkah konkret yang bisa saya lakukan misalnya disiplin belajar atau bekerja, mentaati aturan, menghargai perbedaan, serta bijak menggunakan media sosial agar tidak menyebarkan berita hoax. Sebenarnya sih kalau kita contoh aja kita pakai baju brand Indonesia lokal, kita harus punya local pride lah setidaknya untuk memahami bagaimana kita menjunjung tinggi brand-brand lokal itu sendiri. Tapi memang ini suatu problematika, banyak sekali negara-negara itu ada yang lebih perspektif, oh brand luar negeri itu lebih bagus dibandingkan brand sendiri. Tapi kita sebagai warga Indonesia, saya juga berharap untuk yang paling terpenting adalah menggunakan brand-brand, khususnya brand Indonesia itu. Langkah konkret ya Mbak ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu yang paling mudah ya Mbak, simpel itu kita mencintai produk lokal ya, menggunakan produk-produk lokal. Contohnya kita menggunakan pakaian batik setiap hari Kamis dan Jumat. Kemudian kita ikut serta dalam apel baik bagi peserta atau menjadi petugas setiap hari Senin Jumat ya. Terus juga kita mengikuti agenda upacara dalam hari besar nasional. Terus yang paling mudah itu kita sebagai Gen Z ya, tidak boleh mageran, kita harus turut aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, contohnya berolahraga dan kegiatan positif lainnya. Tentu beli produk Indonesia. Itu salah satunya. Kalau lu cinta negara, lu harus cinta sama produk Indonesia. Dua, kalau lu berprestasi sampai ke luar negeri bawa nama Indonesia, juga itu salah satu bentuk konkret dari cinta dari bela negara. Itu sih Peran kita dalam bela negara di kehidupan sehari-hari mungkin dimulai dari diri sendiri ya, dengan peduli akan lingkungan, menjaga ketertiban masyarakat, ikut taat membayar pajak, menjaga fasilitas umum, dan juga kita support brand-brand lokal. tantangan yang membangun ya, yang membangun bela negara di kalangan anak muda. Ini susah. Sebenarnya tantangannya yang sedang beredar di media sosial ini terhadap berita-berita yang sekarang muncul ya, kayak misalkan kalau kemarin itu beritanya yang Brimob yang sama pendemo, itu sulit ya, karena itu jadi dua mata pisau. Satu adalah ketika Brimob itu salah misalkan nabrak masyarakat terus kemudian meninggal, memang perlakuannya salah. Akhirnya masyarakat kan beralih nih, anak muda semua membela masyarakat Indonesia. Tapi nanti ketika komandan Brimob dipecat, semua lagi opini masyarakat pindah lagi, anak muda pindah lagi sebagian ke komandan Brimob.
Artinya digiring. Medsos itu membuat kita digiring oleh paham-paham yang seperti itu. Makanya sebagai anak muda yang cinta sama negara, jangan sampai tidak percaya pada institusinya, tapi percayalah pada institusinya, tapi menyimpan kewaspadaan terhadap seluruh aparat atau penegak hukum ataupun pegawai negeri dan semua hal lah yang ada di Indonesia ini. Jadi institusi itu jangan sampai kita benci, karena institusi itu bagian dari kita memiliki rasa cinta terhadap negara. Itu kita juga harus cinta sama institusinya. Kalau misalkan saja dibiarkan saja 3 jam satu Indonesia ini kosong tanpa ada pengamanan, udah pasti orang yang punya dendam akan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi sebenarnya kita harus cinta sama institusinya, tapi terhadap orang-orang yang dalamnya kita harus mewaspadai, jangan terbawa oleh medsos yang membawa emosi kita kemana kiri kanan. Itu sih kalau dari saya, itu yang harus dijaga betul-betul ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Tantangan terbesarnya adalah derasnya arus informasi di media sosial. Banyak anak-anak muda sekarang yang mudah terpengaruh berita bohong atau konten negatif yang ada. Jadi, penting menumbuhkan literasi digital dan rasa cinta tanah air supaya kesadaran bela negara tetap kuat. Tantangan saat ini ya, mungkin karena sekarang kan teknologi makin maju, seperti banyaknya beredar video-video AI, mungkin tantangannya di berita palsu atau hoax ya. Kita mungkin alangkah lebih baiknya untuk cek dulu fakta-fakta yang ada kalau kita hendak share ke rekan-rekan atau ke yang lainnya. Itu mas. Zaman sekarang ini memang agak susah ya, apalagi istilahnya borderless, tanpa adanya suatu batasan, di mana di era digitalisasi ini kita semua serba tahu, misal informasi negara lain kita tahu, tapi bagaimana kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah sudah pasti punya program untuk bagaimana untuk meningkatkan sikap bela negara, tapi kita harus juga patut untuk bekerja sama untuk menjalankan hal itu. Salah satunya tantangan terbesar itu adalah tidak adanya batasan itu sendiri. Tantangan yang paling susah di era teknologi dan media sosial ini bagi Gen Z itu banyaknya hoax ya yang berkeliaran ini di media sosial. Terus kemudian banyak propaganda dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Kemudian karena hal-hal tersebut itu menyebabkan lunturnya ya nilai budaya dan rasa cinta tanah air kita, sehingga Gen Z atau generasi sekarang ini lebih senang untuk dianggap gaul dengan menggunakan produk-produk luar, terus mengikuti budaya-budaya luar gitu, dan mulai melupakan budaya-budayanya sendiri gitu, Mbak. Nah, terkait hal tersebut nih, bagaimana sih cara menanggulanginya, Mas? Oke, untuk menanggulanginya mungkin kita ya harus cross check setiap informasi yang kita dapatkan itu di media sosial. Contohnya, jangan dulu kita membagikan video-video atau konten-konten yang menurut kita itu sifatnya belum jelas ya kepastiannya ya. Jadi intinya itu saring dulu sebelum sharing gitu. Kemudian yang kedua adalah kita harus aktif dalam membuat konten ya, konten-konten positif. Contohnya kita harus menyebar nih budaya-budaya kita, budaya-budaya positif kita di Indonesia sendiri. Kemudian kita harus langkah mudahnya ya mungkin mereport akun-akun yang menyebarkan propaganda atau hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, Mas Atta bangga nggak menjadi bagian dari NKRI ini? Bangga sekali dong, pastinya. Oke, dari hasil wawancara tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa bela negara adalah tanggung jawab semua warga yang bisa diwujudkan lewat sikap disiplin, taat aturan, dan bijak bermedia sosial. Jadi tantangan terbesar di era teknologi adalah maraknya hoax, sehingga diperlukan literasi digital dan rasa cinta tanah air untuk memperkuat kesadaran bela negara tersebut.